Dari Abul Abbas Sahal bin Sa'ad al-Sa'idi radhiyallahu anhu, ia berkata, ada seseorang datang kepada Nabi lalu mengatakan, "Wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku sebuah amalan yang bila kukerjakan, Allah Ta'ala dan manusia mencintaiku." Beliau menjawab, "Bersikaplah zuhud terhadap dunia, niscaya Allah akan mencintaimu dan bersikaplah zuhud terhadap apa yang ada pada manusia niscaya mereka akan mencintaimu." Ini adalah hadis yang hasan, diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan lain-lain dengan sanad yang hasan. Hadis ini menunjukkan keutamaan zuhud terhadap dunia. Diterangkan bahwa zuhud adalah sebab kecintaan Allah kepada hambanya. Yang dimaksud dengan zuhud terhadap dunia ini ialah memutuskan keterikatan hati terhadap dunia, walaupun seseorang tetap bekerja, berusaha, berdagang, bercocok tanam dan lain sebagainya. Sekeras apapun seseorang bekerja dan berusaha di dunia ini, ia tetap dikategorikan bersifat zuhud selama hatinya terpaut terhadap akhirat dan senantiasa bersiap menyambutnya. Ibnu Qayyim berkata, keinginan terhadap akhirat tidak akan sempurna melainkan dengan bersikap zuhud terhadap dunia ini. Sikap zuhud tersebut tidak akan benar kecuali setelah meluruskan cara pandang terhadap dua hal. Pertama, cara pandang terhadap dunia, bahwa dunia sangat cepat musnah, fana, menghilang, berkurang, dan hina. Adanya kepedihan berebut dunia dan ketamakan terhadap dunia. Di dalam itu semua terdapat kekeruhan, rasa sakit, dan kesedihan. Akhirnya adalah sirna dan musnah, disusul dengan penyesalan. Oleh karena itu, orang yang mengejar dunia tanpa di dalamnya kepedulian terhadap akhirat, tidak akan terlepas dari kegundahan, baik sebelum mencapainya, saat memperolehnya, maupun ketika kehilangannya. Kedua, cara pandang terhadap akhirat, bahwa akhirat adalah fase yang pasti tiba, kekal, dan abadi. Di dalamnya terdapat kebaikan, kebahagiaan, dan kesenjangan yang begitu jauh antara kehidupan di sana dengan kehidupan di sini. Akhirat seperti yang disebutkan oleh Allah, kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Quran Surat Al-A'la ayat 17. Akhirat ialah kebaikan sempurna yang abadi. Sedangkan dunia adalah fata morgana tak sempurna yang akan sirna. Jika kedua cara pandang ini sudah benar, seseorang akan memilih berdasarkan konsekuensi logis dan bersikap zuhud. Sikap ini diamalkan oleh para sahabat dalam kehidupan perjuangan dakwah bersama Rasulullah. Al-Habab berkata, "Kami berhijrah bersama Nabi dengan hanya mengharapkan ridho Allah dan kami telah mendapatkan pahala di sisi Allah. Lalu di antara kami ada yang meninggal lebih dahulu sebelum menikmati pahalanya sedikit pun, di dunia ini, di antaranya adalah Mus'ab bin Umair. Di antara kami ada pula yang buah perjuangannya sudah masak lalu dia memetiknya. Mus'ab bin Umair terbunuh di medan perang Uhud namun kami tidak mendapatkan kain untuk mengafaninya kecuali burdah, kain bergaris. Bila kain tersebut kami gunakan untuk menutup kepalanya, kakinya terbuka. Bila kakinya yang hendak kami tutup, kepalanya terbuka. Olehnya, Nabi memerintahkan kami untuk menutup kepalanya dengan kain tersebut sedangkan kakinya kami tutup dengan dedaunan." Hadis riwayat Bukhari. Telah diketahui bahwa Mus'ab bin Umair dulunya termasuk pemuda paling berada di kota Mekah. Abu Dzar mengisahkan, "Aku duduk-duduk bersama Nabi dan ketika beliau melihat gunung Uhud, beliau bersabda, 'Aku tidak menyukainya seandainya bukit itu diubah untukku menjadi emas lalu berada padaku melebihi 3 hari kecuali 1 dinar saja yang kusiapkan untuk membayar hutang.' Kemudian beliau melanjutkan, 'Sesungguhnya orang-orang yang paling banyak harta, merekalah orang-orang yang paling sedikit pahala, kecuali orang yang berkata hartanya begini-begini.'" Abu Syihab rawi hadis ini memberi isyarat dengan tangannya ke arah kanan dan kiri, dan betapa sedikitnya mereka. Hadis riwayat Bukhari, maksudnya ialah kecuali orang yang menyalurkan hartanya untuk orang lain yang ada di kanan, kiri, dan depannya. Lihat, Umdah Al-Qori. Seseorang pernah berkata kepada Muhammad bin Wasi, "Berilah saya wasiat wejangan." Beliau pun mengatakan, "Aku nasihatkan padamu, jadilah raja di dunia dan di akhirat." "Bagaimana bisa?" tanya orang itu. "Bersikaplah zuhud di dunia ini," jawab Muhammad bin Wasi. Ilya Al-Auliya, hadis ini juga mengajarkan kepada kita, agar zuhud terhadap apa yang dimiliki orang lain. Hal ini dapat mengundang kecintaan mereka. Sebabnya adalah tabiat manusia yang mencintai harta benda dan enggan melepaskannya kepada orang yang memintanya. Oleh karena itu, orang yang tidak melirik harta orang lain lebih disukai sedangkan orang yang tamak terhadap harta orang lain dibenci. Pribadi yang melimpah,
bukannya yang selalu mengambil, menumpuk kekayaan yang akan mendatangkan kolesterol sosial. Mari kita simak terjemahan ayat Al-Quran berikut ini. Al-Baqarah ayat 96, dan sungguh engkau Muhammad akan mendapati mereka yang sangat rakus terhadap kehidupan dunia, bahkan lebih tamak dari orang musyrik. Mereka pun berangan-angan agar bisa hidup 1000 tahun. Padahal umur panjang itu tak akan menjauhkan mereka dari azab Allah. Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Beberapa ulama tafsir menyebutkan bahwa yang dicontohkan dalam ayat ini adalah kaum Yahudi di Arab kala itu. Mereka tidak hanya pelit, melainkan juga rakus. Bila tidak segera dibersihkan, penyakit sosial ini dapat menimbulkan malapetaka. Orang yang serakah akan membuat mata hati dan pendengarannya menjadi tuli. Cintamu terhadap sesuatu membuat buta dan tuli. Hadis riwayat Ahmad. Serakah juga menjadi pintu masuknya setan. Bila masuk dalam hati orang yang serakah, setan akan menghiasinya dengan sifat-sifat tercela lainnya. Dan orang yang serakah itu selalu menganggap baik apa yang dilakukannya, meski kebanyakan orang melihatnya sebagai suatu keburukan. Dengan sifat serakah, orang-orang akan membencinya dan menjauhinya, berbeda dengan sifat dermawan yang disukai oleh orang lain. Beberapa amalan yang masuk dalam kategori sedekah jariah adalah wakaf, pembangunan masjid, madrasah, pengadaan sarana air bersih, menggali sumur, menanam pohon agar buahnya dapat dimanfaatkan banyak orang, dan proyek-proyek lain yang dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh masyarakat. Jika sedekah itu digunakan oleh masyarakat dan memberikan kemudahan serta manfaat, maka orang yang bersedekah akan tetap mendapatkan pahalanya meskipun sudah meninggal. Itu sebabnya sedekah jariah bisa disebut dengan investasi amal.